Padahal kita puasa itu la'alakum tatakun, agar kita menjadi bertakwa. Jadi kita udah paripurna puasanya, wis ojo dibahas tadi yang disian belakangan, wis selesai kita ya. Ya. Tujuannya Allah itu agar jenengan jadi orang bertakwa. Dan ternyata Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya. Wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Kita sudah haji, daftar kemarin 2013 ya Bu ya, kemarin udah kita haji. Alhamdulillah dengan segala dinamikanya itu luar biasa, dinamika haji 2025 itu. Ya. Pertama kali dengan 8 syarikah itu 2025. Ya, yang akhirnya saya dan rombongan satu, Mas Kotifin, Pak Muhasim dan Mbah, beda hotel dengan jenengan. Ya, terus yang ketika dari Arafah mau ke Musdalifah ada yang murur. Ya, itu nikmat loh Bu, murur itu. Jenengan kalau nggak murur, tanya Pak Sakri itu, stres dia. Tanya Pak Ajrianto itu. Kemarin nggak tahu doanya Pak Ajrianto itu apa di sana itu. Kok kemarin berangkat lagi eksekutif kelas ya Pak ya. Di Tower Zamzam nginepnya kan, umroh. Baru pulang kemarin ya Pak. Kemarin doanya apa? Mungkin ketika beliau waktu dari Mina, dari Musdalifah ke Mina terus pingsan di mana? Di puskesmas itu ya. Di puskesmas itu dong nanti biar terulang lagi ke sinilah gitu ya, paling gitu ya. Nah kembali tadi itu Bapak Ibu, dengan dinamikanya macam-macam tadi, yang punya pengalaman macam-macam, Mas. Jadi Mas Handoko cerita macam-macam, Mas Donald itu belum Pak Srianto. Pak Srianto ini orang paling hebat Bapak Ibu. Saya aja bayangin kalau bawa istri begitu sama mertua gitu kayaknya agak stres juga Pak. Ini mumpung gak ada istri saya cerita Bu ya. 2019 itu, Putri jangan dibilang sama istri saya ya nanti ya. 2019 itu saya belum pernah haji, belum pernah umroh, jadi karom. Dari karom dititipi nanti teman-teman KBIA dikoordinasi 170 orang. Stres saya Pak. Stres saya Pak. Saya bayangin, makanya saya kalau ngomong sama karom-karom itu nggak usah bingung-bingung, kita jalani aja. Karena dulu nggak ada seperti itu. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mengarahkan. Saya berangkat itu mengerikan Bu. Prosesi haji itu mengerikan betul. Baru datang untuk umroh itu kocar kacir, maka dewi-dewi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ini. Saya harus ngopeni orang tua, nggak ngerti nyari kursi roda itu bagaimana. Orang nggak bisa bayangin saya nggak bisa bayangin itu semua. Akhirnya ya selesai juga prosesi, tapi dengan drama yang banyak. Nah, terus mau prosesi haji, saya mau tarwiyah dan bingung, ngangkati kopernya mbah ini itu. Istri saya WA, mbah diangkatin kopernya, saya enggak semobil saya Bu sama istri itu. Kalau tahu kayak gini mending berangkat, nggak usah berangkat bareng. Nggak pernah diopeni istrinya, dia merasa berdosa. Makanya kalau pulang tak ajak umroh gitu Bu. Merasa berdosa saya kan. Jadi lihat teman-teman gandengan, waduh, gitu Pak ya. Lihat ini Uni EL sama ini Mbak Susi, wah mana foto depan Ka'bah bareng-bareng, sama kita masih ada sendiri ya Mas. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, luar biasa dinamikanya itu. Kembali, okay? Allah sudah berikan ampunan tadi itu. Haji, kemudian kita ketemu Ramadan, dijadikan orang bertakwa dan disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Ya ini kemudian ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Saya sudah nggak ragu lah sama jenengan alumni 2025. Saya mau makan apa aja dikasih sama jenengan itu. Sini Ustaz makan bareng, sini. Sudah percaya saya sama jenengan, teruji. Ini tempatnya Pak Sahad, siapin gabus tadi Pak ya. Karena spirit ini alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Tadi sudah request, nanti kalau tempat Mbak Fitri, Pak Abu Bakar Siddiq, udang. Gitu Mas ya.
Wah, pokoknya boleh nudang wis dijanjeni kan kok gitu. Nanti masih lama ya. Kalau tempat beliau, Bu Berti, Bu Noni dan yang lain sebagainya, apa Bu? Sweet ya Bu ya? Sweet nanti ya. Dah, monggo aja lah. Ya, berbagi walaupun di waktu lapang maupun sempit. Karena kemarin kita ketemu komen Ramadan di musola, di masjid itu ada jadwal takjil macam-macam. Saya yakin ibu-ibu tidak hanya pas jadwal takjil kita punya dikasih ke masjid, betul Bu ya? Insya Allah luar biasa. Ditutup dengan zakat fitrah, ditutup dengan infak, sedekah macam-macam. Bagi angpau sama anak-anak kecil, itu tradisi yang baik Bu, melestarikan nggak apa-apa. Anaknya ada yang dapat 5 juta Bu, angpaunya Bu. Nah, investasi bodong. Nah, itu bahaya. Oh ya, fikihnya saya cerita. Fikihnya saya cerita. Itu haknya anak. Jangan kalau make ditukerin. Ini kalau enggak investasi bodong. Dikasih orang tuanya hilang. Nah, berbagi di waktu lapang maupun sempit. Harus ini Pak, ini kita haji itu udah biasa lah, berhaji itu di sana berbagi sama orang India nggak kenal baunya luar biasa aja, silahkan gitu, kasih kue gitu kan, kayaknya kita tuh akrab banget loh. Nah, Ahmad, Habibi, ya, itu. Kemudian yang kedua syaratnya Bu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu wal kaziminal ya gois, bisa menahan amarahnya. Pak John bisa nahan amarah ketika disembur Pak Sahat ya, teman-teman bisa nahan amarahnya ketika bersih tegang dengan teman-teman yang lain. Kalau kita pengen surga yang luasnya seluas langit dan bumi, jangan suka marah. Anak kecil kita apal, la tahdab walakal jannah, jangan suka marah ya. Marah itu tempatnya di neraka. Gimana Bu? Hafal nggak? La tahdab walakal jannah. Jadi kebalikannya, jangan marah ya. Jangan marah, la tahdab walakal jannah, bagimu surga. Nah, tahan amarahnya walaupun kita bisa marah. Mana Pak Ansori? Saya marahin Pak Ansori itu. Mana orangnya nggak datang ya? Ya. Ini Pak Srianta. Ansori yang sakit itu. Nggak marah. Pak Srianta itu nggak bisa marah Pak. Nggak bisa marah. Luar biasa beliau itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahan amarah. Nah, mari sama-sama kita merenung ya. Jangan sampai persaudaraan kita, jangan sampai ya komunikasi kita itu putus karena kita pernah marah ya. Hati-hati kalau marah. Kepada istri juga sama Bapak, jangan suka marah sama istrinya. Istri kita tuh nyebelin banget emang aslinya. Iya, mumpung nggak ada istri saya cerita ini Pak. Pengennya bener semua, nggak ada yang salah. Mas, lebaran pertama tempat orang tua, ya. Lebaran kedua tempat saudara-saudaranya. Ketiga ya. Yang besok ke tempat saudaraku sih capek Mas, sampai kan? Sak geleme dhewe iki kan gitu. Lah kita kan bisa marah, Bu. Bingin nanggon. Betul ya? Oh, Mbak Samsi, Ahmed ya Mbak? Iya, tapi kan karena kita sudah ngerti ayat-ayat tadi itu Pak. 2 minggu di Pekalongan Pak, saudaranya sini nggak ada, tekan kene wis ditunggu pasien. Wah, capek. Iya. Sama Pak, bapak-bapaknya juga nyebelin Bu ya. Sama. Iya. Oh. Sama. Artinya Bapak Ibu itu dinamika hidup itu seperti itu. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ya, saling melengkapi. Rebutan salah, saya pengen ngajak jenengan rebutan salah, nggak usah lah dibesar-besarkan ya. Wajar kalau orang salah itu wajar. Jangankan kita Pak, jangankan kita Mak, sahabat Umar saja itu diomelin istrinya diem Pak ya. Memang istri itu tukang ngomel Pak. Berbahagialah istrinya yang guru Pak. Dia sudah ngomel sama muridnya seharian, aman kita Pak. Baterainya udah turun, ngedrop.
Pak koyo kiai wae lho Pak. Ini kalau kiai ada ini Pak, ada apa namanya? Bukan, pokari, ada apa? Gak segar gitu ya. Kulpi oren gitu. Jangan dilirik-lirik Pak, ini aku mah masih prima Yahudi gitu ya. Benar, Pak. Jangan ya. Halal Pak, ini halal harus kita katakan halal, zatnya halal ya. Boleh kita, itu teman jangan sampai berlebihan. Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Kembali tadi itu, bisa menahan amarah dalam kondisi apapun, jenengan harus bisa nahan amarah. Kemudian terakhir ya, wal afi anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, manusia. Kita sudah nggak ngelihat sekat-sekat Pak. Kalau namanya manusia itu umum. Orang mungkin salah sama kita, betul orang salah sama kita. Orang mungkin zolim sama kita, betul orang zolim sama kita. Tapi kalau kita ingat disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi itu, kita bisa memaafkan ya. Tadi istri kita nyebelin Mas, harus kita maafkan karena kita ingat ini ya Allah ya, harus kita maafkan. Jangankan orang lain, istri sendiri pun juga harus maafkan. Jangan sampai kita ini baik sama orang, sama istrinya nggak baik Pak. Ngangkat telepon orang lain, Assalamualaikum gitu ya, sama istrinya telepon gitu. Ada gitu nih? Ada ya. Ngerti nggak saya lagi sibuk gitu. Istrinya WA-nya panjang, jawabannya Y. Nah, betul ya? Oke, itu tuh pengen didengar Pak. Saya pengen ngajak bapak-bapak, istri itu pengen didengar. Kalau pulang kita gini, dia cerita, Mas tadi ini di warung ada gini, ada gini, ada orang nyebelin banget. Lah, Mas diamin aja. Ya tah, ya orang mana gitu aja kan. Diikutin aja Pak. Nanti kalau sudah selesai, ya jangan marah gitu, dinasehati. Nasihat paling enak itu kan kalau dia sudah mengungkapkan isi hatinya Pak. Gitu Mas. Itu ilmunya ngelayani orang itu gitu. Biarin aja dia cerita, ngoceh dulu itu semua, selesai baru. Ya. Terus rebutan salah ya Mbak ya, Bu ya. Rebutan salah. Kita yang salah Pak. Ya, maafkan saya gitu. Banyak-banyak minta maaf ya. Ternyata 3 hal ini yang menyebabkan dan yang menjadi syarat kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sederhana Bapak Ibu, berinfak di waktu lapang dan disempit, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan manusia. Bahkan ketika kita dengar baca sirah itu, sahabat yang dijamin masuk surga itu yang dikatakan Rasulullah itu ahlul jannah, ketika lewat majelisnya Rasulullah sekali 2 kali itu, ternyata amalannya ketika sahabat nginep pengen ngerti amalannya apa, ya cuman dia itu memaafkan kesalahan orang yang hari itu mungkin berbuat zolim kepada dia. Selesai. Bukan haji Pak, bukan sholat kita, bukan puasa kita, tapi memaafkan orang yang menzolimi dia hari itu. Dia maafkan sebelum tidur, itu dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Maka sama-sama kita menjaga ini Bapak Ibu ya. Biasa aja. Beragama itu apa? Beragama itu tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan karena kita pinter, bukan karena kita solih banget gitu, bukan. Bukan. Kemarin puasa Ramadan itu ada orang berlomba-lomba ngaji, Quran, ini, itu, tapi nggak peduli dengan orang lain, nggak dapat Bapak Ibu. Maka setelah Ramadan ini, pasca Ramadan ini, kita masuk Syawal ini, mari sama-sama kita jaga amalan Ramadan kita. Kalau Ramadan kita itu kita bisa bangun pagi, sahur kan bangunnya pagi Pak, lebih awal loh, jam 4 lah, ya bisa bangun. Hari ini pun kita harus bisa bangun, jangankan jam 4. Ibu-ibu ini jam 1, jam 2 bangun di Mekah itu Pak, keresak gitu. Wah, sama nenek-nenek sekamarnya, wah nggak bisa tidur yang muda ini. Tidur jam 11, jam 1 udah keresak kamar mandi, buka koper ya dibuka, brok gitu.
Ya Bu ya. Udah mau ke masjid dia, siap-siap takut ketinggalan temennya kan gitu. Orang tua kan seperti itu. Ya. Semangat, kita bisa bangun pagi, hari ini bisa bangun pagi. Ini malah jenengan masih jaga sholat witirnya. Syukur bisa 23 rakaat kayak Ramadan kemarin yang 23 ya Pak ya. Saya 11 Ustaz, ya sudah 11 dijaga. Kalau nggak bisa 3, witir ini dijaga. Sebentar witir itu, 5 menit selesai. Kalau capek banget sebelum tidur, witir dulu nggak apa-apa. Capek habis bepergian, sholat witir dulu sebelum tidur nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang tidur dulu afdolnya. Ya dijaga Bu yang 3 itu. Wong kita Ramadan sebulan pun bisa bangun awal kok. Insya Allah bisa. Alarmnya hari ini belum berubah, belum bergeser kan, masih jam 4. Ya tapi hidup dimatiin lagi loh, tidur lagi gitu ya. Tuh terus ya, jenengan dijaga itu. Jaga puasanya. Ini masih bulan Syawal, ada kesempatan setengah bulan lagi. Yang belum Syawal 6 hari Syawal ya. Mangsoma Ramadana ya. Summa atsba'a sittah min Syawal kasaimi dahr. Barang siapa puasa Ramadan utuh, kemudian menambahnya 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa setahun, sepanjang masa. Ya, para ulama itu mensarah hadis ini gini. Kalau ada hadis yang mengatakan kalau kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, kalau 30 hari kali 10 berapa Pak? 30 kali 10 berapa? 300. Tambah 6 bulan Syawal, 6 kali 10 60, 360 hari. Waduh, Allah itu saking baiknya sama kita Pak, maha baik. Jangan lewatkan puasa Syawal. Masih ada kesempatan. Ustaz, saya banyak utangnya ini gitu. Uni-uni yang masih muda ini kan banyak utang dia kan. Mana dulu Ustaz? Syukur bisa diselesaikan utangnya baru Syawal. Tapi kalau memang nggak bisa utangnya dulu, Syawal dulu nggak apa-apa. Gitu. Fikih itu gampang Bapak Ibu. Ya? Apa? Double. Oh, niatnya dibarengkan. Two in one ya. Beli 1 dapat 2. Beli sikok dapat 2. Nah. Ada yang membolehkan, tapi afdolnya selesaikan. Nggak apa-apa. Ngepas ya. Niatnya bayar utang ya, bayar bahasa Ramadan. Kalau sama-sama pahala sunnah, sahih bisa diniatkan bareng. Contoh kemarin Senin, Kemis dapat kita Syawal, dapat Senin, Kemis. Ini kemarin Kemis Yaumil Bid, Syawal dapat 3. Wah, kalau sama-sama sunnah ini wajib. Utang itu kan wajib ya. Tapi monggo aja. Yang penting diniatkan. Kalau bayar utang dulu baru Syawal. Ya. Kalau sudah pendek waktunya ya Syawal dulu. Oh, nanti bayar utangnya bisa di bulan yang lain ya. Jadi nggak dapetin setahun Ustadz ya, nanti Allah Maha tahu lah ya. Boleh kok di fikih, boleh kok seperti itu ya. Pilihan Bapak Ibu ya, fikih itu pilihan, kita nggak mengikat fikih ya. Intinya jenengan taat sama Allah. Allah tuh ngerti kok hati kita, nggak usah ngomong itu udah ngerti kok. Iya, nggak usah nama itu Somahodin itu ngerti Allah. Kita mau puasa sahur itu udah niat ya. Oke. Kemudian di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu jangan bosan jadi orang baik. Jenengan sudah pun pernah berhaji, Allah pilih ke sana, bisa foto-foto di depan Baitullah, bisa nangis-nangis di depan Baitullah. Dan saya pesan, Allah yang di Mekah dan di Madinah itu sama dengan Allah di Perumbia ini Pak, di Indonesia. Ya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan kemarin sama dengan yang kita sembah di bulan Syawal ini. Jadi jangan sampai jenengan drop malahan pulang. Harus semangat, tambah semangat ibadahnya. Insya Allah ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ala kulli hal ya, perbuatan baik itu luas. Jenengan harus ya, melestarikan kebaikan-kebaikan itu. Ya, kebaikan yang biasa kita semai di sana itu dijaga terus. Ya. Puasa sudah, ya tilawah Qur'annya juga dijaga, ya kan? Biasa Ramadan sampai hatam sekali, 2 kali, 3 kali, berlomba-lomba, ya. Di luar Ramadan jaga, baca Qur'annya, sehalaman, 2 halaman, syukur 1 juz dibaca.
ya. Infak sedekahnya juga jangan berhenti, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya yang menyertai di Ramadan itu dijaga terus, biar kita dapat pahala Ramadan terus sepanjang ayat. Sebagaimana doa kita, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana wa tilawatana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tahmim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Kita diterima Bapak Ibu. Para ulama itu ngajari kita lah Ramadan gini doa itu sampai 6 bulan biar diterima. 6 bulan berikutnya sebelum Ramadan doa akan disampaikan kepada Ramadan tahun berikutnya. Balikna Ramadan ya Allah, ketemukan saya dengan Ramadan. Mungkin itu dari kami ya, sedikit yang bisa kami sampaikan. Ini nambah pengumuman ya Mas ya, nambah pengumuman Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini Jamaah KPI Mandiri Muhammadiyah 2026 jumlahnya dengan paling banyak lah 217. Kemarin 244 ya. Ini karena yang berangkat 80% dari Lampung ini karena penyesuaian dengan daerah lain untuk menyesuaikan, menyamakan masa tunggu. Jadi sekarang lah daftar haji hari ini 26 tahun, kalau kemarin 23 ya, sekarang 26 tahun. Nah malah naik lagi nih berarti 29 tahun. Di sistem awal itu 26 langsung naik lagi selang berapa minggu dari perubahan itu. Jadi anak-anaknya yang sudah 12 tahun cucunya didaftarkan Bu, mulai diikhtiarkan, insya Allah dengan dimudahkan, saya yakin. Kemarin kan doanya di sana, ya Allah anak cucu saya panggil ke sini semua gitu kan? Iya, mesti didoakan itu. Jangan sampai kita ke sana nanti anak kita nggak pada ke sana kan? Nah, insya Allah kalau udah 12 tahun daftarkan. Diniatkan dari sekarang, duitnya THR-nya disimpan, ya jangan jadi investasi bodong ya. Itu didaftarkan itu, jadi 217 Bapak Ibu ya. Terus yang Pak Haji Arif Wahyudi, bukan saya. Jadi kemarin saya diamanahi untuk ikut tes gitu kan ceritanya, ya sudah saya ikut tes, ternyata Allah takdirkan diterima. Jadi saya besok mendampingi JKG 08 tanggal 27 berangkat, kalau jamaah kita 29 ya, tanggal 27 berangkat. Saya mendampingi KBIU Darussaadah Mojoagung dan Kota Gajah Simbah Zainuri ya. Jangan ketawa Pak, jangan Pak, saya besok nggak tarbiyah, besok nggak nafarsani ya kan? Damai saya Pak ya. Bahkan daftar murur ini semua daftar murur, gak ada yang mau di Musdalifah. Asik pokoknya. Pak Imran ya. Jadi luar biasa. Ya dengan segala dinamika itu ya namanya beda Pak. Saya ngisi kemarin ngisi manasik di Mojoagung itu ya agak beda memang ya. Saya biasa ngisi jamaahnya duduk rapi anteng gitu. Ini duduk macam-macam, campur-campur, sarungan, sama rokokan, wah semacam-macam. Waduh ini nanti rokoknya pikir saya Pak Sri gitu loh kan. Gak apa-apa, dinamika biar kita ngerti. Yang jelas saya datang duluan, nanti tetap saya akan mendampingi jamaah kita insya Allah kan. Umrohnya kan saya dulu datang umroh, kita udah selesai, jamaah kita datang kita siapin kan gitu. Nafar awal kan mereka pulang tanggal 12 ibadah, besoknya saya dampingi jamaah kita insya Allah gitu. Insya Allah tetap ya. Saya diprotes banyak orang, Pak Ustadz gimana? Waduh ya gimana mau saya dapat SK-nya begitu ya, nggak boleh pulang nanti nggak ada pilih kasih sama jamaahnya, katanya kan jamaah Ustadz dapat yang kenal gitu. Ya saya cuma saya izin untuk membersamai jamaah saya di ibadah-ibadah penting. Mungkin bahkan lempar jumroh pun, karena mereka lempar jumrohnya malam, ya nanti saya ngajak yang pagi atau siang nanti bareng saya sekalian gitu kan. Insya Allah, karena tendanya kan cuma deket-deketan. 2 kali orang popo lah ya Mas. Oke, insya Allah itu. Terus saya mohon doanya Bapak Ibu ya, karena luar biasa tahun ini, karena peralihan kementerian dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji itu harga dirinya Kementerian Haji hari ini dipertaruhkan. Jadi memang tuntutannya lebih ya. Bahkan ini takdir Allah,
teman-teman yang senior di KPU itu banyak yang nggak berangkat, jadi saya harus backup banyak ini, banyak yang nelpon. Atau Lang Bawang jelas ada sekitar 60 orang. Alhamdulillah juga berangkatnya setelah saya. Kemudian dari Metro itu juga, Ustadz, mohon maaf betul saya nggak berangkat, yang berangkat istri saya, si Teteh nanti tengok-tengok ya, Teh Nenden itu ya, istrinya Pak, apa namanya, Radius, dosen UM itu kan. Jadi berapa zamannya pada dua rombongan sekitar 90 ya, kan saya suruh nengok-nengok aja, yang nanti tak tengok aja kan gitu. Teteh dibantu ya nanti mas gitu. Ya alhamdulillah Darul Fatahnya duluan, jadi saya nggak berat, udah duluan aman mikir saya. Allah kan jelas minta tolong juga kan, insya Allah. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai informasi ya, insya Allah tanggal 27 saya pamit, mohon doanya. Saya yakin berangkatnya saya ini atas doa Bapak Ibu semuanya ya. Yakin saya Pak, bukan karena saya hebat, enggak. Saya nggak ngerti apa-apa, tak kerjain aja kok, nongol nilainya sudah itu aja. Wong pikir saya malah nggak tak lulusin gitu loh Pak. Biar bener dampingi teman-teman kan gitu. Cuman kan ternyata rankingnya itu ranking provinsi, jadi malah dapat tinggi malahan kan gitu. Kalau seperti zamannya Mbak Bariyah itu kan kabupaten di Mbak Bariyah ya, Lampung Tengah itu jatahnya 4 mesti petugas itu, pembimbing ibadah 1, 2, ketua kloter 2 itu jatah. Mau nilainya anjlok jeblok ya dapat 4 itu ya. Tahun ini cuman dari Lampung Tengah cuman kami berdua Pak. Ketua kloter nggak ada dari Lampung Tengah. Tesnya nggak ada yang lulus. Saya sama kepala KUA Pubian. 2 aja pembimbing ibadah. Dan saya nggak boleh balik ke jamaah saya, ya sudah, yang penting saya berangkat duluan, berarti jangan belakangan, percuma kalau belakangan saya bilang gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan, dan nanti saya jangan dinyinyir ya Pak Ustadz, nggak taruhiyah Ustadz nafar awal mungkin lempar jumrohnya malam-malam gitu ya, saya harus mengikuti jamaah saya kan gitu, nanti saya ngulangi sama teman-teman lagi nggak apa-apa siangnya gitu kan ya, karena itu pilihan Pak ya.